Aksi perjodohan Leslar Lovers untuk idola mereka, Lesti dan Rizky Bilar, nyaris sampai di ambang keberhasilan. Berbagai langkah serius menuju hari bahagia Lesti dan Bilar yang rencananya digelar tahun depan sudah satu persatu digelar. Cincin tanda komitmen saling cinta, kabar foto prewedding, hingga pertemuan dua keluarga pun tanda-tandanya sudah terlihat. Bahkan terkait tanggal dan tempat pernikahan yang rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sudah mulai dibahas Lesti dan Bilar dan tinggal menunggu kepastian. Lantas, apa kata Lesti dan Bilar soal pemilihan tanggal bahagia mereka untuk bersanding di pelaminan? Benarkah kepastian tanggal pernikahan akan dibicarakan kedua keluarga pada pertemuan berikutnya? Apa yang membuat Bilar dan Lesti sepakat membawa hubungan mereka ke pelaminan? Benarkah keduanya sudah merasa siap untuk sehati berbagi suka dan duka dan saling melengkapi? Bagaimana dengan kakak Lesti? Benarkah ia sudah bersedia dan siap melepas Lesti menikah duluan melangkahi dirinya? Apa yang membuat Benny merasa yakin sudah waktunya bagi Lesti untuk menikah? Benarkah Benny juga memberi peringatan keras kepada Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menuju momen sakral pernikahan Lesti dan Rizky Bilar yang rencananya digelar tahun depan, berbagai peristiwa penting mulai digelar Bilar dan Lesti satu demi satu. Setelah Bilar memberi cincin tanda komitmen cinta yang serius di antara mereka, Lesti juga mengaku sudah sering diadakan pertemuan dua keluarga untuk membahas rencana pernikahan mereka. Soal apakah kedua keluarga sudah menyepakati tanggal pernikahan. Lesti pun mengurai jawaban yang mengejutkan bahwa semua tanggal baik adanya, sembari meminta pecintanya untuk mendoakan mereka agar menemukan tanggal yang cocok untuk hari sakral mereka. Di mana menurut Bilar, penentuan tanggal pernikahan akan ditentukan pada pertemuan keluarga berikutnya. Emang sering ketemu keluarga dia mah sama keluarga kakak. Untuk pernikahan biar Doain aja. Apa? Doain aja. Pokoknya semua tanggal baik, amin. udah merealisasikan tanggal atau gimana? Enggak, belum ada omongan ke sana. Belum ada omongan. Tapi kalaupun nanti kita udah next step, pasti saya bakal kabarin ke teman-teman. Kalau masalah rencana tahun depan kan nggak ada ujungnya, tahun depan lagi. Cuma itu kan saya balik lagi ke mereka, mau kapanpun saya cuma sebagai orang tua ya cuma mendoakan, mendukung aja apa yang terbaik. Ya itu yang paling utama kan saya dukung, saya doakan. Yang penting ya itu dia, pokoknya saya sudah siap kapanpun kalau mereka udah siap. Selain meminta Leslar Lovers mendoakan agar mendapatkan tanggal yang cocok untuk hari bahagia mereka, Lesti dan Bilar tampaknya sudah berembuk bersama keluarga soal rencana tempat digelarnya pernikahan mereka di Stadion Gelora Bung Karno. Namun rencana yang diaminkan oleh Bilar itu, menurut Lesti masih perlu dimantapkan lagi karena harus mengurus perizinan terlebih dahulu dari pihak terkait. Tapi bener nggak John di GBK cita-citanya bang? Apa? Kalau memang mau menikah nanti? Iya, insya Allah sih. Bentar, pertemuan keluarga bang terakhir. Udah bertemu kan mungkin kedua belah pihak? Tuh barusan Udah ya? barusan ketemu di raja sini ngobrol. Rencana di GBK bener deh? Apa? Amin, mudah-mudahan dapat izin, doain ya. Ya mudah-mudahan tahun-tahun ini kan 2020 udah mau habis kan, jadi tahun depan ini beberapa hari lagi. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 udah istilahnya lah udah beres lancar semuanya. Ya alhamdulillah mendukung aja, siap banget.
Meski setiap langkah serius Bilar dan Lesti menuju hari sakral nan bahagia mereka melibatkan keluarga, namun menurut Ayah Kejora, yang utama pembuat rencana pernikahan juga konsep pernikahan adalah Lesti dan Bilar. Peran keluarga hanya mengikuti dan menjalankan apa yang telah mereka rencanakan dan disepakati keluarga. Saya belum ada rencana, buat saya pribadi nggak ada rencana ya. Yang bisa merencanakan mereka, yang mereka apakah udah siap ya kapanpun siap gitu. Entah tahun depan lagi nggak tahu. Buat konsep misalnya buat pernikahan. Saya belum nyampe ke situ. Saya kan ya karena saya memang nggak terlalu ikut campur masalah persiapan apa segala macam, karena kan seperti si Dede bilang ya udahlah Dede yang ngatur sama si kakak, ya urusan itu urusan mereka, jadi saya cuma ngikutin aja. Yang baik-baik mah harus diaminkan. Lumayan kaget sih, wallahu alam ya, tapi emang kita belum intens sih, ketemunya juga ya pas makan nggak ngobrol-ngobrol gitu, nggak ngobrol. Kalau ngobrolin kayak gitu kan ya harus serius ya, jadi belum ada sih. Semakin terang benderangnya Lesti dan Bilar bicara tanggal dan tempat pernikahan mereka yang rencananya digelar tahun depan. Benarkah karena Bilar sudah merasa menemukan tulang rusuknya pada Lesti? Demikian juga sebaliknya, Lesti merasa Bilarlah satu-satunya pangeran di hatinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Sarwenda mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru buat Intens Investigasi. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Menuju pernikahan Lesti dan Bilar yang rencananya digelar tahun depan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal baik, berbagai langkah serius telah mereka jalani untuk menjaga komitmen melalui cincin lamaran pribadi, pertemuan keluarga secara intens, kabar telah dicicilnya foto prewedding, hingga kabar busana pernikahan pun telah mereka bahas. Tapi yang lebih penting, Bilar selalu merasa senang dan nyaman berada di sisi pedangdut asal Cianjur ini. Chemistry yang kuat antara mereka membuat komunikasi pun terjalin dengan cair, bahkan menciptakan keseruan dan kehebohan yang menyenangkan hati mereka dan juga Leslar lovers. Sebaliknya, demikian juga yang dirasakan Lesti sejak pertama bertemu Bilar. Gue sih belum tahu anak dulunya seperti apa. Memang menurut penilaian banyak orang terutama orang-orang terdekat ya Dede banyak perubahan. Pertama lebih tenang dalam menyikapi sesuatu, terus ya lebih dewasa gitu. Dan dari suaranya udah beda, dulu cepreng banget ya. Dakil Bali ya. dan ya bagus, maksudnya gue ngerasa senang banget. Maksud gue gini, gue memang dari dulu selalu berharap ketika gue punya hubungan dengan siapapun, terutama dengan wanita misalkan, ya gue berharap kita bisa sama-sama saling memberi pengaruh baik gitu. Saling merasa senang saat berdua diakui Bilar dan Lesti selama ini. Keduanya bisa saling menularkan pengaruh positif. Rupanya hal itulah yang menjadi impian Bilar sejak lama. Artinya, pada Lesti, kini mimpi Bilar itu menjadi kenyataan. Hal sebaliknya juga dirasakan Lesti. Ia mengaku banyak mendapat pengaruh positif dari Bilar sehingga membuatnya berubah menjadi lebih baik, dewasa, dan bijaksana. Dan gue sendiri, menurut penilaian orang juga, bukan gue yang nilai ya, gue juga banyak perubahan juga dari secara sikap gitu. Dan ya bersyukur kalau memang gue bisa memberi pengaruh baik juga buat Dede. Amin. Kalau perubahannya Dede sih sebenarnya ya peran yang paling banyak ya mesti orang tua, keluarga gitu. Terlepas dari itu, akhirnya Dede juga kan punya beberapa banyak temen gitu, ketemu sama teman-teman. Terus akhirnya Dede dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dipertemukan sama kakak. Orangnya juga nyambung gitu. Kalau udah dikasih kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Baik gitu. Terus akhirnya ya udah,
ada beberapa hal juga yang bikin Dede jadinya berubah menjadi lebih baik mungkin, insya Allah. Amin. Merasa saling mendapat pengaruh positif sehingga merasa nyaman dan senang untuk selalu bersama. Bagaimana dengan sikap kakak Lesti, Benny Mulyana? Benarkah ia sudah siap melepas Lesti menikah dengan Rizky Bilar? Benarkah Benny memberi peringatan cukup keras kepada Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens Investigasi, saya Dewi Sinatria mengucapkan selamat Hari Natal untuk umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai Natal bisa menjadi terang dan kehangatan sukacita kita bersama di tengah keluarga. Dan juga selamat Tahun Baru 2021 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan 2021 jadi tahun yang lebih baik buat kita semuanya. Mengaku saling mendapat pengaruh positif sejak awal bertemu. Nyatanya hingga kini Lesti dan Bilar masih bersama. Selain kehebohan dan keseruan, kemesraan dan keromantisan pun selalu mereka rajut pada setiap momen saat keduanya bersua, hingga rencana untuk menuju hari sakral nan bahagia pun semakin jelas gaungnya. Ketika langkah Bilar dan Lesti makin lincah menuju pelaminan, bagaimana dengan sikap Benny Mulyana, kakak laki-laki Lesti yang hingga kini masih lajang? Benarkah Benny sudah siap melepas Lesti untuk menikah dengan Bilar atau justru melihat ada masalah yang perlu diselesaikan? Kapanpun siap, kalau saya mah. Nggak masalah sih, santai aja. Udah itu mah udah, kalau jodoh mah siapa aja yang datang duluan. Udah nggak tahu kita mah ya. Saya mah sama siapa juga setuju aja sih. Yang penting mah bisa ngebimbing Dede, terus bisa ngertiin Dede udah. Intinya ya ngertiin Dede lah ya, yang bisa membimbing Dede gitu ya, agamanya juga ya, pokoknya intinya ngebimbing Dede lah. Sikap legowo Benny, kakak Lesti yang siap melepas adiknya menikah duluan untuk melangkahi dirinya meski dengan beberapa pesan kepada Bilar patut diacungi jempol. Di balik pernyataan kesiapan dan kerelaan Benny tersebut, rupanya ia melihat ada sesuatu lebih pada Lesti yang di matanya sudah jauh lebih dewasa secara pemikiran dalam menyikapi berbagai masalah yang dihadapinya dengan tenang. Benny juga tak lupa memberi peringatan agak keras kepada Bilar agar selalu menjaga Lesti dengan baik saat mereka berumah tangga kelak. Mungkin orang cowok yang deketin Dede, dia udah tahu siapa yang dia deketin gitu. Dia udah bakal siap dengan konsekuensinya. Aku bilang sih gitu. Nggak berasa juga ya, dia udah dewasa, bahkan pemikirannya udah lebih dewasa dari saya ya. Cara dia menyikapi masalah, sekarang dia lebih tenang, terus kalau ada obrolan apa-apa lebih ke dia bisa bersikap bodo amat sih gitu. Gokil sih dia, jadi nggak terlalu, dia memikirkan kalau misalkan kalau ada masalah, dia memang berpikir tapi nggak terlalu kayak kelihatan jadi tekanan buat dia bisa mengatasi itu gitu. Ya betul sekali. Yang penting mah intinya jaga kesehatan, terus kalau ke calonnya Dede nanti mungkin jagain Dede, ngertiin Dede ya. Intinya kita di sini keluarga ngejagain Dede. Terus ketika mungkin ya nggak tahu kapan nikah, ketika nikah siapapun orangnya, dia yang bakal gantiin kita gitu. Kita aja ngejagain, masa sama lu mau disakitin gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.